Iran Pak, itu namanya F. Batman Helid. Batman Batman pakai G HELIDJ Helid. Itu dokternya Shah Iran mau dihukum mati karena dianggap dokternya Shah Iran, tapi sama ini 2 tahun dia di penjara, dia meneliti ternyata orang itu kurang air, jadi sakit itu obatnya air dulu pertama kali. Kalau nggak percaya, misalnya Anda demam tinggi ya, langsung minum air hangat. Itu cesplong banget. Minum air 250-300 ml, terus langsung selesai minum air, Anda kan keringetan toh. Sudah langsung turun setengah derajat. Oke. Menarik. Jadi ada 2 pengalaman Bapak yang menarik. Nomor 1, air di dalam tubuh kita nggak boleh kurang. Ya. Kemudian nomor 2 adalah mengatur pernafasan. Itu ternyata emosi dan oksigen naik itu menyembuhkan, mungkin bukan COVID aja, semua penyakit bisa sembuh ini. Termasuk Kopassusnya Amerika itu ya, kalau saya salah kan Anda ngikutin militer. Nah itu air, kalau panik attack lah langsung nggak lulus kamu. Iya. Karena cuma lubangnya kecil dulu, tahan lama-lamaan gitu ya. Iya. Diajarin napas itu lulusnya banyak. Yang nggak napas itu panik attack di dalam. Terus Iya. Dan Pak Tung waktu itu melakukan berapa hari, Pak? Saya sebetulnya tiap hari sudah melakukan, tetapi pada waktu malam itu kan tidak melakukan. Jadi tanggal 1 April jam 3 pagi itu sudah menggigil, terus kena panic attack, mulai melakukan gitu ya. Udah di rumah sakit? Sudah di rumah sakit. Sebelumnya sudah melakukan terus baik-baik saja, makanya saya cenderung saya enggak batuk kok. Orang bilang batuk, orang sesak napas aku enggak kok. Tapi ketika orang minum bablas, berikutnya tadi diajarin oleh Anthony Robbins kan 4. Our emotion is created by our motion. Yang kedua adalah tergantung fokus kita. Nah saya bilang fokus saya salah. Kalau di WA group kan banyak yang iseng ngirimin berita negatif. Setuju. Nah makanya saya berita itu saya matiin. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya membuat jadi fokus kepada lawak. Jadi di searching lawak, nonton Cak Lontong, nonton stand up comedy, saya gantiin Cak Lontong bisa sekarang saking apa lawakannya. Gitu. Ini menarik. Yang menarik setelah fokusnya kita ubah kepada hal yang positif, kan gerakannya juga toh. Nah ini tergantung keyakinan. Nah keyakinan kita kalau Anda kena mati sungguhan. Tapi saya mulai saya yakini, enggak. Saya dikasih Tuhan sakit ini pertama karena kepingin disembuhkan pertama supaya motivasi orang yang lain. Jadi belum baca sudah meyakini kelihatannya dikasih sakit ini supaya sembuh, supaya bisa nyemangatin orang lain. Yang keempat, kata-kata kita. Jadi gerakan, kemudian fokus, kemudian keyakinan, kemudian kata-kata. Nah dari kata-kata ini, kata-kata itu pilihan kata itu cuma 7% dari emosi, 38% karena nadanya, 55% karena gerakannya. Makanya saya nyanyi itu, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Dan itu saya voice note kepada orang banyak-banyaknya. Nyanyi-nyanyi, begitu kita gembira seperti itu, susah khawatir. Memang kalau fokus kita ke emosi kita yang gembira, susah khawatir. Kalau khawatir, susah gembira. Tapi banyak orang nakut-nakutin supaya orang takut boleh karena membuat kita waspada kan gitu ya. Kalau sudah kena, jangan takut, bablas. Setuju. Keren. Ini harus dapat aplaus dulu nih. Keren. Ini sekarang Mas Bosman, saya gantian yang nanya ini gitu ya. Saya melihat pandangan-pandangan ini seringkali kritis dan jadi iya benar juga ya. Gini. Nah, pertanyaan saya nih, situasi ekonomi sekarang dan geopolitik ini seperti apa? Terus kira-kira harus melakukan apa kita ini gitu ya? Oke, jadi gini, ini menarik nih. Saya harus menceritakan dulu bahwa saya ini adalah introvert. Saya sebenarnya bicara di kamera. Kalau nggak Pak Tung yang ngundang, saya pikir saya nggak comfort bicara. Karena saya adalah orang yang introvert yang kalau ngomong melalui rekaman ini aja, saya ada ide di kepala saya rekam, saya kasih ke anak-anak, terus jadilah cerita itu. Nah, perlu diingat bahwa saya ini adalah bisa dikatakan tidak ada masalah dalam hidup saya, maksudnya happy-happy aja gitu ya. Nah, pada saat saya merekam, Pak Tung, ini saya berubah dulu. Jadi maksudnya berubah itu adalah misalnya temanya marah atau kesel gitu ya. Temanya. Maka saya duduknya, ngapunten, dengkul saya
teken gitu, saya dadanya sih kita teken gitu kan. Secara emosi kan kita sedih atau marah. Nah baru saya rekaman selama 5 menit, baru saya kasih. Habis itu kadang-kadang saya suka bilang, kepala saya pusing ya, karena saya menjadi orang lain. Menjadi orang lain gitu. Nah pas denger itu, bikin emosi ya gitu ya kira-kira ya. Karena kalau banyak orang secara konten bisa, seperti tadi Pak Tung bilang, 7% itu banyak orang bisa mengisi kontennya. Tapi 30% harus memberikan intonasi, memberikan vibrasi marah, vibrasi kesel, nggak semua orang gampang. Saya pun harus pura-pura marah gitu kan. Dengan mempengaruhi gerakan tadi. Nah, sehingga waktu nonton videonya lebih move. Nah, kenapa saya membuat video seperti ini? Sebenarnya ini hanya keinginan saya merasa bahwa sejak tahun 98 di Indonesia itu tidak ada lagi pelajaran tentang Pancasila, bernegara. Sementara bernegara itu ada 7 pilar, yaitu Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Nah, saat ini di Indonesia sejak 2002, hampir 20 tahun, itu lebih ke politik, apa-apa politik gitu ya. Sementara kalau di negara seperti Jepang gitu ya, Perdana Menterinya bisa setahun ganti 3 kali, menterinya ganti, ekonominya jalan biasa. Nah, saya merasa harus ada faktor pendewasaan dari teman-teman yang, karena dulu pelajaran dulu ada PMP, ada P4 penataran gitu ya. Nah, zamannya kita ada nih Pak. Nah, anak-anak sekarang Pak 20 tahun itu nggak ada gitu. Jadi bernegaranya mereka nggak ada. Terus lagi pejabatnya. Pejabat dulu zamannya Pak Harto ikut Lemhanas dulu, baru jadi sekolah calon menteri lah gitu. Padahal yang masuk Lemhanas 10 orang, 100 orang yang jadi menteri juga cuma 1. Tapi Lemhanas itu penting karena di situ selama 9 bulan diajari tentang apa itu nation threat, apa itu nation interest, apa itu survival of the nation. Yang membuat impact negara kita utuh ini kan keberagaman kita, kesadaran kita seperti itu. Nah, saya merasa kok nggak ada yang bicara. Terus banyak sekali pejabat-pejabat yang malah tidak ngerti apa itu Lemhanas atau pertahanan negara. Nah, darah saya pikir, saya berkontribusi bagaimana kalau sementara anak-anak sekarang kan menggunakan media sosial, menggunakan YouTube. Saya pikir ya udah saya lewat udara saja. Jadi ini sebenarnya tidak ada niatan saya adalah pebisnis, saya orientasinya adalah profit gitu ya. Terus kalau ada lebih ya baru kita berbagi gitu ya. Nah, business as usual. Tapi pancingan kita untuk membangun negara ini. Nah, oke. Terus dari mana ilmunya saya itu? Kebetulan dulu memang sekian tahun saya berada di lembaga yang memang ngurusi begituan. Saya nggak enak jelasinnya di udara nih. Jadi memang setiap hari Rabu saya adalah Spider-Man. Setiap Senin di luar hari Rabu saya adalah Peter Parker gitu ya. Jadi kayak punya split personality gitu. Jadi pada saat hari Rabu inilah saya benar-benar mendedicate hidup saya untuk negara. Jadi saya ngerti sekali, saya buku, ketemu beberapa orang, dan saya 4 tahun adalah staf khusus Menteri Pertahanan. Itu cerita panjang, hanya cerita panjang. Nah, yang saya maksud kembali lagi, jadi pengetahuan tadi akan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Artinya gini, geoekonomi adalah kekuatan geografi bangsa Indonesia untuk keuntungan ekonomi. Geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik kita. Nah, dua itu distrategikan. Nah, jadi ini hubungannya sama kekuatan kita akan kekuatan geografi kita. Nah, Indonesia ini unik. Jadi geografi kita one of the best gitu. Karena ada 6 misalnya di dunia ini selat, major strait namanya, selat utama, major strait karena dilalui banyak kapal. Nah, 6 itu ada terusan Suez, terusan Panama gitu ya. Tapi 4 itu berada di Indonesia gitu. Nah, karena Selat Malaka, kalau mau lewat situ harus ya. Iya kan, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Sumbawa. Ini adalah major strait. Bisa dibayangin, di utara Indonesia itu ada negara besar seperti Hong Kong,
kota-kotanya saya sebutin aja, Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, Taiwan, Seoul, Jepang, itu adalah negara produsen. 20%-nya pergi ke Amerika Utara, 80%-nya ke Afrika, Asia Barat, dan Eropa, pasti lewat Selat Malaka. Dan di Selat Malaka itu ada 100.000 mother vessel yang gede-gede, di mana 80%-nya milik China. Dan ini menjadi sangat penting sekali, dan kita saat ini tidak mendapatkan benefit dari kekuatan geografi kita tadi, tidak merupakan kekuatan. Nah, ini saya merasa kok ngene ngelola negara gitu kan. Padahal kalau kita ambil pajak, sambil contoh ini ngapunten nih, kita ngayal aja ya. Kalau goods atau materialnya yang lewat Indonesia itu 1 tahun adalah $2 triliun, 2.000 billion. Kalau kita pajakin aja 1%, pajak itu adalah untuk bersihin, karena kan dia buang tai lah, buang minyak lah di laut kita, majekin untuk safety dan 1% aja, itu 200 billion. Bener nggak? Dan ya oke lah, kalau kita sendirian nanti Amerika marah, Tiongkoknya marah. Ya udah, 20% buat Amerika, 20% buat China, kita 60 yuk kita gabung buat konsorsium sebagai security di sini untuk insurance dan lain sebagainya. Itu cukup untuk bayar APBN. Nah, kayak gini ini saya merasa tertantang, maksudnya untuk mengingatkan siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi pengelola negara ini potensi-potensinya. Jadi kalau ekonomi kita ini, kalau lihat dari secara global, kita sebenarnya nggak pernah kalah gitu. Kalau ngerti geopolitik dan geostrategi, saya ngerti mereka nggak sadar seperti, bila kalian nggak pernah ikut Lemhanas gitu. Saya pikir ya udah, saya ngomong lewat udara ngingeti. Jadi ngapunten, belum jawab pertanyaan jenengan ini tentang ekonomi saat ini gitu ya. Mudah-mudahan geopolitik saat ini yang tantangannya dengan Tiongkok ini lagi ancaman-ancaman ini. Nanti kita mulai ngerucut ini ngomong serang aja enggak apa-apa. Kita mulai ngerucut ke dalam ya, ke dalam. Jadi kita ada 2 hal yang saat ini yang kita lihat adalah, satu adalah namanya nation interest. Jadi China, Tiongkok ingin negaranya hidup 1000 tahun lagi. Setuju ya? Amerika juga ingin hidup 1000 tahun lagi. Jepang pengen 1000 tahun lagi masih ada. Indonesia juga pengen impact utuh. Itu namanya nation. Nah, setiap negara itu punya nation interest. Ingat, nation interest sebuah negara itu bisa menjadi nation threat negara lain. Harus diingat ya. Itu hukumnya. Jadi demi Romawi dulu besar, dia mencaplok negara-negara kecil di sekelilingnya untuk ngasih makan Romawi. Jadi nation interest dia merupakan nation threat negara lain. Supaya makan nyerang orang lain. Karena dia terbatas, limited sources kan, terbatas, sumber daya alamnya terbatas. Nah, inilah ekspansi pertama kali di dunia ini. Nah, jarang negara seperti Indonesia yang mataharinya dalam setahun 98%, yang dari ujung ke ujung ada air, yang Tuhan memberikan vulkanik tektonik 80% wilayahnya ada ini. Terus di laut negara yang tengahnya ada laut itu cuma Indonesia. Ada Laut Banda, Arafuru, Laut Jawa gitu ya. Terus menghasilkan ikan yang karena untuk musim panas mereka bertelur di sini. Jarang negara kayak kita, karena itu kita itu gadis seksi yang dilirik oleh semua orang gitu. Nah, kitanya nggak tahu kecantikan kita. Kita malah terpesona sama orang lain. Itu yang disebut kita harus mengingatkan gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, nation interest negara orang merupakan nation threat negara lain. Nah, jadi Amerika sangat ingin natural resources Indonesia. China sangat ingin natural resources Indonesia, udah pasti gitu ya. Nah, itulah yang saya merasa bahwa ada perang di luar ini. Nah, kita belum cerita corona nih. Belum cerita ancaman-ancaman perang tadi ini. Belum cerita ancaman, ini baru cerita besar. Nah, ternyata ada corona. Corona ini pertanyaannya adalah, ini adalah man-made atau ini nature? Gitu kan? Kan harus kita bedah nih. Nah, kalau lihat dari sifatnya, dari asal muasalnya, maka semua orang saat ini sepakat bahwa ini adalah man-made, alias di-enrich, diperkaya dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu diperkaya dan lain sebagainya, ini udah pasti kesimpulan kita ada yang mengendalikan.
Terlepas dari itu semua saya nggak peduli, karena toh bukan kita adalah victim dari mereka, kita nggak punya powernya. Yang penting sudah tersebarlah seluruh dunia, saat ini udah 3,5 juta orang yang terpapar, gitu kan? Ya. Nah, kita lihat dari Goldman Sachs punya analisa, JP Morgan punya analisa bahwa COVID, kita hidup dengan COVID forever, udah. Jadi ada forever. Ini udah muncul ya sudah forever, udah gitu. Jadi kita harus menerima, harus menerima. Kita harus kalau di dalam agama kita mungkin sama, bahwa acceptance itu yang paling penting. Udah kita accept dulu aja deh. Kemarin ngomong berdamailah, sudah. Berdamailah gitu ya, udah damai kita, dah kita terima. Indonesia gitu. Saat ini berdamai dengan TBC ya, satu hari mati 300, satu hari 1,9 ribu. Setuju. Nah, ada yang menarik Pak Tung. Ya. Efek dari corona, karena kan yang dilakukan adalah social distancing. Itu membuat ekonomi dunia ini sekarang deglobalisasi namanya. Dan orang yang pertama kali menyebut istilah deglobalisasi adalah Perdana Menteri Singapura. Waktu 1 Mei kemarin, dia menyatakan bahwa dunia dalam kondisi yang baru, di mana terjadi namanya deglobalisasi, artinya semua negara for their own. Jadi negara tersebut hanya ngurusi internal. Jadi yang namanya ekspor akan berkurang, yang namanya import akan berkurang. Nah, Singapura sebagai negara ya hub, negara tidak menghasilkan, agak panik nih. Corporate action negaranya akan berubah. Di Indonesia masih beruntung kita karena bisa self-sufficient. Yes. Jadi yang terjadi adalah ini kita mau mengingatkan bahwa ke depan ini kita adalah kita untuk kita. Jadi kita udah nggak pikir, ini bagus untuk ekspor gitu ya. Karena negara-negara ini selama sampai 2 tahun ke depan belum selesai masalah corona. Nah, ini yang saya pikir rumusnya Pak, saya tahu Pak, ini akan terjadi karena berdasarkan pengalaman saya. Tapi rumusnya, how to-nya, Pak Tung pasti punya solusinya. Gimana tuh Pak? Loh, malah saya yang ditanya nih. Todong-todongan ini. Enggak, pas semua orang berpikir untuk negerinya sendiri, bangsanya sendiri, udah percaya saya, ekspor akan berkurang, import akan berkurang. Itu gitu. Saya analisa 3 tahun yang lalu, Pak. Jadi kita tuh memang harus jadi analisa 3 tahun yang lalu, tapi sungguh di luar dugaan, bukan karena virus. Waktu itu antisipasinya itu gara-gara perang dagang Tiongkok sama Amerika, terus perang tarif, terjadilah perang currency. Kan di Tiongkok menurunkan mata uangnya, langsung kita banjir barang dari Tiongkok. Setuju. Negatif, tobat, cadangan devisa berkurang, deg-degan gitu. Nah, kalau sekarang lebih parah lagi, kalau dulu kan jawabannya ada 5, 1 ikut perang tarif, yang dilakukan zaman Pak Agus Martowardoyo, Indonesia juga mau lakukan, tapi Tiongkok menang pinter Pak itu, misalnya keramik dikasih tarif di sini, di sana pemerintahnya subsidi Pak, jadi yang bayarin pemerintahnya, itu keren banget. Pokoknya kamu bisa ekspor, tetap harganya bersaing di Indonesia dengan cara pemerintah yang turun tangan mensubsidi supaya ekspornya tetap jalan. Jadi, nah itu perang tarif ikut. Yang kedua, ekspor digenjot. Kalau sekarang kan sudah produk mustahil ini ya. Dulu pemikiran saya seperti itu. Aduh, ini akan ekspor. Jadi saya lihat nanti yang di pemerintah mendukung ekspor di mana, nah itu bagus itu ya. Dan yang ketiga, adalah investasi asing dibuka, dipermudah supaya cadangan devisa meningkat. 3 ini hilang semua Pak sekarang. Betul, setuju. Tinggal 2 doang yang di bawah. Secara kan gini, neraca kita itu kan bolong. Maksudnya bolong itu pendapatan berkurang, pengeluarannya tidak balance. Lah kalau siapa yang tombok? Rakyat jelata, pengusaha besar sama bolong ini semua pada istilahnya kalau di balance sheet itu negatif. Ini terus gimana? Ya 2 doang Pak. Sementara ini gitu ya. Utang atau cetak uang. Kayak yang kemarin 600 triliun. Nah terus kemudian Pak Peri Warjio itu kakak kelas saya di SMA 3 Pak. Jadi di Dewan Penasihat Alumni Semaga. Oh tidak bisa. Kita lebih baik menerbitkan surat utang aja. Dari pandangan saya, kalau surat utang juga itu akan menambal, tetapi uang beredar tetap nambah. Ya. Jadi utang Anda tidak pernah susut, ini nanti akan terus